Halo sobat trader, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Choi Trader. Hari ini 16 Juni 2025. Beberapa emiten-emiten dari sektor komoditas mengalami penguatan. Lalu apakah emiten-emiten itu masih layak buy atau hanya tinggal siap-siap take profit? Inilah IHSG kita pada perdagangan hari ini yang di awal-awal sesi terjadi penguatan. Namun di sesi kedua mulai ada koreksi sampai akhirnya melemah 0,68%. Value transaksi pada perdagangan hari ini cukup besar, 14 triliun dengan foreign buy 4,7 triliun, foreign sell 4,8 triliun. Terjadi net foreign sell tipis 0,1 triliunan. Emiten-emiten yang dibeli oleh asing ada BBNI 205 miliar, BMRI 94 miliar, ASI 72 miliar, TLKM 48 miliar, AMMN 48 miliar, UNTR 38 miliar, AD 38 miliar, BBRI 34 miliar, PANI 33 miliar, BRIS 32 miliar, GOTO 31 miliar, Pegas 25 miliar, dan seterusnya. Lalu emiten-emiten yang didistribusi ada BRMS 263 miliar, BBCA 239 miliar, Aneka Tambang 60 miliar, Bumi 31 miliar, Toba 30 miliar, Adro 29 miliar, PSAB 22 miliar, Elsa 19 miliar, dan seterusnya. Kita lihat chart IHSG kita pada perdagangan hari ini. Sempat menguat sampai ke 7.211, namun kemudian di bawah turun. Cukup dalam, breakdown EMA 200, breakdown EMA 20, tampaknya memang tidak mampu melanjutkan penguatan. Seperti yang kita bahas di video sebelumnya bahwa potensial ada pola bearish divergent di sini. Ada penguatan sedikit dan osilatornya tampak turun. Sehingga potensial terjadi bearish divergent, markup sesaat untuk turun makin dalam. Potensial membentuk double bottom jika IHSG kita turun dari 7.000. Turun dari 7.050, turun dari 7.000, potensial membentuk double bottom, double top untuk IHSG kita. Jika terrealisasi double top, maka potensial turun ke 6.600 kembali cukup besar. Kenaikannya juga sudah cukup tinggi, ya biarkan koreksi-koreksi dulu. Namun meskipun begitu, semoga dengan kenaikan beberapa waktu yang lalu, sobat trader sudah bisa profit cukup lumayan ya kenaikannya. Kemarin cukup tinggi dari saat trading halt dan harusnya sudah pada profit di beberapa emiten yang juga sudah naik tinggi. Mari kita bahas emiten-emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini. Ada ADMR. ADMR pada perdagangan hari ini sempat menguat sampai ke 1045, closing di 1020 secara bandarmologi distribusi. Kondisi saat ini untuk ADMR setelah come ex dividend kemarin turun cukup dalam, hari ini ya seperti markup biasa saja. Jika ada koreksi ke 950-an, menarik untuk ADMR. Tunggu di sekitar 950. Ya, sekitar sini kalau mau spekulasi buy ADMR. Semoga nanti koreksi ke 950 lalu bisa menguat. Kemudian emiten lain yang cukup aktif ada BKSL. BKSL dari sektor properti pada perdagangan hari ini sempat menguat sampai ke 138, namun kemudian di bawah turun. Ini sudah rawan untuk BKSL ya, rawan. Ini kita bahas di video sebelumnya bahwa terjadi breakout di sini, maka kemudian ini masuk trading plan, hit TP. Secara bandarmologi netral pada perdagangan ini sehingga skip dulu. Jika ada koreksi ke bawah 120 sampai 110, nah nanti bisa dipantau ketika sudah ada rejection. Bisa spekulasi buy Sentul City di sekitar area itu. Kemudian ada BIF.
Pada perdagangan hari ini akumulasi cukup bagus untuk BIF. BIF menarik, tertekan 520 menguat, potensial menuju ke 270 ke atas cukup besar untuk BIF. Sepertinya menarik untuk kita buat yang trading plan BIF. Supportnya kita naikkan di sekitar 240 masih oke. BIF kita masukkan trading plan ulang. BIF dengan support di 240. Resisten 270, TP2 ada di 272. 272 ada di sini. Dekat dengan target TP sebelumnya. Jika ada koreksi ke 250 sampai 240 dan mau bertahan di situ, bisa spekulasi buy untuk BIF. Kemudian ada Crash. Crash masih menguat pada perdagangan hari 4,63%. Secara fundamentologi ada akumulasi CCSSLG yang keluar XCPDYB. Kenaikan pada perdagangan hari ini ada akumulasi asing 1 miliar. Namun kenaikannya sudah cukup tinggi, ini rawan profit taking. Apalagi jika kita lihat volume pada perdagangan hari ini, volumenya sangat kecil, meskipun menguat namun volume kecil. Terjadi anomali sehingga untuk sobat yang punya Crash bisa pertimbangkan take profit jika turun dari 210, 220. Kalau mau spekulasi buy bisa di bawah 210 dan setelah bertahan di atas 200 masih bisa di hold. Kalau turun dari 200 ya nanti bisa serot lagi agak bawah untuk Krakatau Steel. Lalu emiten pertambangan dari emas ada RC yang cukup volatil pada perdagangan hari ini. Kita coba lihat dengan time frame yang lebih kecil. Dengan time frame 5 menit. Ya, ini jika kita lihat dengan time frame 5 menit pada perdagangan hari ini, di awal sesi sempat lompat sampai ke 595. Di bawah turun sampai ke support psikologis 500, namun kemudian menguat lagi. Secara bentermologi netral, ada XL, XCZP yang akumulasi, yang keluar BK, CCLG. Kondisi saat ini selama bertahan di atas 500 masih bisa di hold, namun jika turun dari 500, potensial akan turun lagi ke 480-an untuk RC Indonesia. Selamat bagi sobat yang tadi serok di 500-an. Pas bertahan di support psikologis. Kemudian Ratu yang pada perdagangan hari ini masih lanjut menguat. Menguat sampai ke 8.000 closingnya. High pada perdagangan hari ini 8250. Secara bentermologi ada akumulasi. Selamat kalau ada sebenarnya masih hold dari saat kita bagian trading plan. Harusnya sudah floating profit 33%-an kalau masih hold. Kalau sudah TP, semoga ada yang buyback di sekitar sini dan masih bisa profit. Potensial masih lanjut menguat, cukup besar untuk Ratu. Namun volume pada perdagangan hari ini cukup kecil. Dengan kenaikan yang cukup lumayan, maka kita harap ada koreksi ke dekat 7.500-an. Nanti kalau bertahan di atas 7.000 sampai 7.500-an, bisa spekulasi buy di sekitar area itu untuk Ratu. Kemudian ada Pani pada perdagangan hari ini juga menguat. Pani, akhirnya Pani hit TP. Kita punya di sini, belum hit TP, kita punya lagi di sini, belum hit TP. Nah, hit TP-nya pada perdagangan hari ini. Dari 4 Juni baru hit TP 16 Juni. Selamat bagi sobat yang sabar menunggu Pani sampai hit TP 5% dari saat kita punya segmen. Semoga telah berbuah. Kalau ada yang sudah TP, nah, semoga tidak menyesal nanti kalau di bawah naik. Kalau yang belum TP, semoga bisa TP di atas 11.500-an. Akumulasi asing cukup bagus pada perdagangan hari ini. Semoga masih bisa lanjut untuk Pani. Kemudian Saratoga. Saratoga Investama pada perdagangan hari ini menguat. Kita banyak terima di sini, belum hit TP, bawa turun. Bertahan di support 1600, ya, bertahan di support 1600. Ini
support kita kurang bawah, ternyata bertahan di 1600. Fundamental biasa saja, namun tampaknya sudah mulai menarik untuk Saratoga Investama ya. Ini supportnya kita buat di 1600. 1610 terdekat. Kita buat yang gimana untuk Saratoga. Saratoga 1600, resisten di 1800. TP2 ada di 1785. Semoga bisa sampai. Dengan pergerakan Saratoga yang cukup volatil, biasanya kalau sudah terlanjur menguat, akan cukup volatil beberapa waktu ke depan. Kemudian ada PG yang masih lanjut. PG. Ya, setelah kita punya teman di sini, di bawah turun, pas bertahan di support, rebound, hit TP masih lanjut. Selamat bagi sobat trader yang sudah spekulasi buy PG. Sejak kita punya teman di sini, ada akumulasi ZPMJKK. Masih bisa di hold setelah bertahan di atas 115. Jika turun dari 115 bisa pertimbangkan TP habis. Kalau ada yang sudah TP, ya selamat. Yang penting cuan bagi sobat trader yang masuk di PG. Kemudian ada Soci. Soci juga menguat karena ada sentimen perang ya. Sektor kapal-kapal menguat termasuk Soci. Pada perdagangan hari ini ada akumulasi XLCC. Sudah iris, lihat banyak jarum. Semoga ada yang profit di Soci. Kemudian ada Inco yang hari ini menguat dari tambang nikel. Pas di MA 200, MA 20 rebound. Terskip dari trading plan ya karena tidak ada akumulasi pada perdagangan kemarin. Kondisi saat ini menarik untuk masuk trading plan dengan support di 3400. Kita coba masukkan Inco 3400. Resisten 3850. TP2 ada di 3820. Semoga bisa tercapai. 3820 ada di sekitar sini. Maka jika ada koreksi-koreksi, silahkan cicil-cicil untuk Inco Vale Indonesia. Semoga tetap bertahan di atas 3400. Ini harusnya menjadi support kuat ya. Ini tertahan, menguat, ini tertahan, menguat. Semoga masih bisa bertahan terus di 3400 dan rebound kembali uptrend untuk Inco. Lalu laba, kita buat yang terima untuk perdagangan hari ini laba dan langsung jalan. Selamat bagi yang dapat laba di laba. Laba high pada perdagangan hari ini ada di 159. TP kita ada di 153, closing di 153. Nah, TP kita di 151, closing di 153. Ya, kita punya untuk perdagangan hari ini langsung di TP meskipun distribusi. Kemarin ada akumulasi, sekarang distribusi besar. Selamat bagi sobat yang sudah spekulasi buy, laba dan profit di hari ini. Kemudian ada SSIA. SSIA masih lanjut menguat. Pada perdagangan hari ini ada akumulasi oleh XAYUXL yang keluar BKAOKK. Teknikalnya cukup bagus ya, cukup solid, menguat, koreksi minor, menguat, koreksi minor, menguat. Namun kenaikannya sudah cukup tinggi, sangat high risk kalau masih mau spekulasi buy. Kalau yang punya di area ke bawah bisa dengan take profit kalau turun dari 1150 untuk SSIA. Kalau yang mau spekulasi buy, ya kita pantau-pantau lagi nanti rejection-nya di mana untuk SSIA. Kemudian ada Toba yang pada perdagangan hari ini juga sempat menguat cukup tinggi di awal sesi. Menguat sampai ke 940. Secara metodologi diakumulasi cukup besar oleh XL, MG, XC yang keluar LG, ZP, YP. Tanpa asing ada keluar 30 miliar, kenaikan sudah cukup tinggi, sangat high risk. Kalau ada yang masih punya dari ke bawah, selamat, harusnya floating profit lumayan. Dapat di 500 ini sudah 50% lebih, hampir 100%-an.
Kalau yang ngambil di 500 saat breakout 500 support resist psikologis. Untuk toba ya bisa pasang trailing stop saja. Kalau yang sudah punya dari ke bawah terserah 5% apa 10%. Kemudian ada PGO. Pada perdagangan hari ini lanjut menguat juga untuk PGO. Bertahan di support 1400. Kemarin hari ini exit dividend. Exit dividend namun naik. Wah, hebat sekali ini PGO. Akumulasi potensial masih lanjut menguat cukup besar. Ini jika ada koreksi kembali ke dekat 1400, 1500 bisa pertimbangan bangun weakness untuk PGO ketika sudah ada rejection. Lalu main pada perdagangan hari ini menguat setelah koreksi sampai EMA 20 kemudian menguat secara teknologi justru ada distribusi oleh KK YPAK yang nampung KK YPAK yang distribusi XL XCPD. Kondisi saat ini sideways ya untuk main menguat koreksi menguat. Ya nanti kalau ada koreksi lagi bisa bangun weakness lagi untuk main. Kemudian BRRC energi. BRRC. Pada kebenaran ini menguat cukup tinggi. Ini juga kita masukkan referensi cukup lama ya. Jalan lagi hari ini karena di 51 dulu ada akumulasi, hari ini akumulasinya YP AZ BG. Namun kondisi saat ini jangan dikejar kalau nggak yakin karena biasanya tiba-tiba dibawa turun lagi seperti di sini. Menguat, bawa turun lagi, lama sideways, menguat, bawa turun lagi, lama sideways, menguat, turun, menguat lagi. Kalau yakin ya silakan masuk, kalau nggak yakin jangan. Terakhir ENRG pada perdagangan hari ini menguat cukup tinggi. Selamat bagi sobat yang sudah spekulasi buy ENRG. Dari beberapa emiten bakri kita masuk di ENRG ya. Justru yang jalan kencang ENRG. Dari saat kita buying plan, kita buying di sini close price 42%. Kalau ada yang spekulasi buy di 226 saat kita buying plan kemudian dibawa turun ini 48%. Selamat. Kalau ada yang masih hold ENRG sampai closing hari ini 43%-an. Harusnya tetap 20%-an kalau yang sudah punya dari bawah. ENRG justru yang lebih kencang daripada grup bakri yang lain. Itulah beberapa emiten-emiten cukup aktif pada perdagangan hari ini. Semoga sobat trader sudah profit di emiten-emiten tersebut dan besok mari kita cari profit lagi di emiten-emiten menarik lainnya. Apakah itu? Nanti kita bahas di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.